Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak ibu sekalian, setelah pertemuan yang telah lalu, kita telah membahas tentang pemulasaraan jenazah, bahagian memandikan jenazah, mengkafani jenazah, dan mensolatkan jenazah. Dan pada pertemuan ini kita akan membahas tentang menguburkan jenazah. Tujuan pembelajaran, melalui kegiatan pembelajaran siswa mampu menerima syariat Islam tentang kewajiban penyelenggaraan jenazah. Melalui kegiatan pembiasaan, siswa dapat membiasakan perilaku tanggung jawab tentang kewajiban penyelenggaraan jenazah dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kegiatan pengamatan, siswa dapat menjelaskan kewajiban umat Islam terhadap orang yang meninggal. Melalui kegiatan menganalisis, siswa dapat menjelaskan dan mengomunikasikan tata cara pemulasaraan jenazah. Anak-anak ibu sekalian, menguburkan jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Setelah jenazah disolatkan, jenazah dibawa ke kuburan dengan cara sebagai berikut. Jenazah diletakkan di atas usungan atau tandu atau keranda dan dipikul di atas bahu. Disunahkan memikul usungan atau tandu itu pada setiap sisi usungan atau tandu. Orang yang berjalan kaki hendaklah berada di sekitar jenazah dan orang yang berkendaraan berada di belakang orang yang berjalan kaki. Orang yang mengantarkan disunahkan diam dan khusyuk, tidak membicarakan keduniawi, dan hendaklah lebih banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membawa jenazah ke kubur hendaklah dilakukan dengan segera. Sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, asri'u bil janazati fa in kanat sholihah qarabtumunaha ilal khairi wa in kanat ghaira dzalika fasyarun tadaunahu mir riqabikum, rawahul jamaah. Yang artinya, dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu segera mengangkat jenazah, karena jika ia orang soleh, berarti menyegerakanlah dalam kebaikan, dan jika ia bukan orang soleh, maka kejahatan itu cepat terbuang dari tanggung jawabnya. Hadis riwayat jamaah. Setelah dekat kubur, sebaiknya membaca bacaan yang baik, doa-doa guna menghindari pembicaraan yang tidak baik atau maksiat. Tata cara menguburkan jenazah. 1. Letakkanlah jenazah pada lubang liang lahat dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa ala millati rasulillah, yang artinya dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Dawud. Selanjutnya, tali-tali pengikat dan kain kafan yang menutup muka dibuka. Pipi kanan dan ujung kakinya ditempelkan ke tanah dan bahagian belakang diganjal dengan gumpalan tanah padat agar jenazah tidak terbalik. Menghadap jenazah ke arah kiblat dengan membaringkan di atas lambung kanan, dan selanjutnya ditutup dengan papan atau bambu lalu ditimbun dengan tanah. Waktu menyaksikan penguburan atau pelayat disunahkan menjatuhkan tanah ke dalam kuburan 3 kali dengan membaca. Timbunan pertama membaca minha khalaqnakum, yang artinya daripadanya kami ciptakan kalian. Pada timbunan kedua membaca wa fiha nu'idukum, yang artinya dan padanya kami kembalikan kalian. Pada timbunan ketiga membaca wa minha nukhrijukum taratan ukhra, yang artinya dan daripadanya kami mengeluarkan kalian lagi. Selanjutnya, setelah ditimbun dengan tanah, untuk penanda kuburan boleh ditinggikan kira-kira sejengkal di bagian kepala, diberi tanda batu atau nisan, dan selanjutnya meletakkan pelepah yang masih basah atau menyiramnya dengan kembang di atas kuburan. Dan selanjutnya dianjurkan berdoa setelah selesai penguburan.
Dalam keadaan darurat diperkenankan mengubur beberapa jenazah dalam satu kuburan, misalnya korban bencana alam atau keterbatasan tenaga penggali kubur. Di dalam hikmah penyelenggaraan jenazah, berdasarkan uraian yang Ibu sebutkan tadi, dapat memperoleh pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan rasa solidaritas kita yang tinggi di antara sesama muslim sebagai sesama muslim. Sangatlah wajar dan terpuji apabila saudara Anda mengalami kesusahan seperti kematian untuk ikut menyelenggarakan jenazah dan juga membantu meringankan beban keluarga jenazah dan sebagai pernyataan bela sungkawa atas musibah yang dideritanya. Dan selanjutnya mengingatkan dan menyadarkan kepada kita bahwasanya setiap manusia itu pasti akan mati dan masing-masing supaya mempersiapkan bekal untuk hidup setelah mati. Dan juga sebagai bukti bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia sehingga apabila ia meninggal, jenazahnya harus dihormati dan diurus dengan sebaik-baiknya menurut aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Demikianlah anak-anak Ibu semuanya, materi yang Ibu berikan pada hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.